Mengapa sikap Deddy Mulyadi dan Natalius Pigai ini penting soal persekusi di Cidahu itu? Alasan utamanya adalah bahwa selama ini intoleransi di Indonesia sebenarnya tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagiannya disumbang oleh keterlibatan negara. Negara selama ini tidak hanya cenderung abai atau membiarkan perilaku dan tindakan intoleransi dan diskriminasi itu. Bahkan di dalam beberapa hal, negara terlihat terlibat aktif menjadi aktor pelaku intoleransi dan diskriminasi. Sejumlah survei dan kajian dari berbagai lembaga menunjukkan keterlibatan aktor negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk diskriminasi. Laporan Setara Institut misalnya menyebutkan bahwa sepanjang 2024 ada 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Angka ini meningkat. Tahun sebelumnya, tahun 2023, angkanya mencapai 217. Dari 329 kasus pelanggaran KBB itu, 39,5% diantaranya dilakukan oleh aktor negara. Di sini, negara tidak hanya melakukan pembiaran atau tidak menangani persoalan intoleransi itu dengan baik, tetapi lagi-lagi juga terlibat secara aktif di dalam melakukan tindakan intoleransi, tindakan diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini juga diperkuat oleh studi yang kami lakukan yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang paling banyak mengalami diskriminasi serta menjadi sasaran sikap intoleran adalah kelompok-kelompok yang secara struktural memang tidak diakui atau bahkan dikucilkan oleh negara. Kami melakukan survei pada Mei 2022 yang menunjukkan bahwa ada sekitar 79,4% warga yang menyebut ada kelompok yang mereka paling tidak disukai atau ada kelompok yang paling mereka benci. Yang pertama adalah komunis, itu 16,9% yang menyatakan kelompok komunis ini adalah kelompok yang paling tidak disukai. Lalu kemudian yang kedua LGBT 16,7%, ISIS 16,1%, ateis 10,3%, dan Yahudi 6%. Kalau kita lihat di sini 5 kelompok yang dinyatakan oleh sebagian besar warga sebagai kelompok yang paling tidak disukai itu sebetulnya mengalami atau memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semuanya ini itu selama ini bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan negara, tetapi dalam banyak hal mereka dieksklusi oleh negara dan tentu saja juga mendapatkan persekusi. Komunisme misalnya memang adalah ideologi yang selama ini terlarang di negara kita. Orang-orang komunis dilarang eksis. Kelompok LGBT dalam beberapa kasus juga mendapatkan diskriminasi. Ketika ada perekrutan lembaga-lembaga kenegaraan tertentu, kelompok ini di-exclude, tidak boleh mendaftar atau tidak akan diterima. ISIS juga adalah lembaga terlarang. Ateisme juga tidak mendapatkan tempat karena di dalam dasar negara kita Pancasila ada asas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yahudi juga adalah salah satu kelompok yang tidak mendapat pengakuan. Kadang-kadang di kita ini tidak dibedakan ya antara Yahudi dan Israel. Israel sebagai negara yang menampung komunitas Yahudi di dunia ini itu tidak mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia. Jadi terlihat bahwa negara atau definisi negara terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan tempat di negara ini itu membentuk persepsi intoleransi di publik kita. Selain itu, studi SMRC atau yang kami lakukan juga menemukan bahwa intoleransi yang sifatnya sosial keagamaan, misalnya keberatan menerima kelompok lain beribadah atau membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya, itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, intoleransi yang terkait dengan politik keagamaan, misalnya sikap keberatan pada orang non-Islam menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi gubernur, atau menjadi bupati atau wali kota, itu justru mengalami penguatan. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan peran aktor-aktor politik dalam memperkeruh suasana intoleransi di Indonesia. Karena itu, saya mencatat bahwa betapapun masih ada persoalan di baliknya, sikap-sikap dari
pejabat negara, betapapun itu sedikit sekali ya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia, menurut saya itu penting. Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat dan ditunjukkan oleh Kementerian HAM. Sikap-sikap semacam itu penting di tengah suasana di mana intoleransi ini memburuk, salah satunya disebabkan oleh peran aktif negara. Nah, sekarang bagaimana dalam publik? Apakah juga ada harapan di tengah masyarakat? Nah, ini segmen terakhir. Dalam survei SMRC November 2023, kami menemukan bahwa ada 83,1% warga Muslim Indonesia yang keberatan jika umat non-Islam mengadakan kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggalnya. Dilihat dari angka ini, sebenarnya situasinya sangat mengkhawatirkan. Mayoritas warga yang beragama Islam di Indonesia keberatan orang lain beribadah di sekitar tempat tinggalnya. Namun, kalau kita lihat dari sisi demografi, misalnya dari sisi generasi ya, ada pola di mana generasi yang lebih muda cenderung lebih toleran terhadap kegiatan keagamaan umat agama lain dibanding yang lebih senior. Hanya 13% generasi Z yang keberatan umat agama lain beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggalnya. Sementara dari generasi boomers atau pre-boomers itu 30% yang lebih keberatan. Dari sisi pendidikan juga menarik. Kelompok warga yang paling keberatan terhadap kegiatan keagamaan umat agama lain adalah yang berpendidikan SD. 30% keberatan dari segmen masyarakat ini, sementara yang lulusan perguruan tinggi hanya 9%. Sikap generasi muda seperti generasi Z, juga milenial yang lebih toleran ini, menurut saya ini harapan. Artinya bahwa ada potensi seiring dengan semakin dominannya peran-peran sosial yang dimainkan oleh generasi yang lebih muda sekarang, maka ke depannya sikap-sikap intoleran itu juga akan semakin terkikis. Demikian pula dari aspek pendidikan. Dengan keyakinan bahwa pendidikan di masa depan akan semakin baik dan kenyataannya mereka yang lebih berpendidikan itu lebih toleran, maka ke depan saya berasumsi bahwa sikap toleran di masyarakat juga akan semakin meningkat. Kita memang menghadapi banyak sekali persoalan terkait intoleransi, baik dari negara maupun dari masyarakat. Namun bukan berarti tidak ada harapan. Kita butuh mendorong aktor-aktor negara, level gubernur, kementerian, bupati, wali kota, bahkan mungkin sampai level bawah, camat, kepala desa, lurah, untuk lebih berani berperan aktif dalam mencegah perilaku intoleransi di tengah masyarakat. Sikap negara ini sangat penting karena kenyataannya persepsi negara terhadap satu kelompok itu mendorong atau membentuk atau berperan sangat penting di dalam membentuk persepsi publik terhadap kelompok masyarakat tersebut. Pada saat yang sama, toleransi di tingkat masyarakat yang memang masih lemah sekarang ini, itu harus terus-menerus didorong. Salah satunya melalui sektor pendidikan. Saya kira demikian, terima kasih.